Pernah ku bahagia dengan kamu, jalani hari-hari yang indah. Tak terasa semua telah berlalu, kisah ini hilang, kau menghilang. Udah menghilang ya. Lanjut konten dulu ya. Kita butuh refreshing, butuh hiburan ya sebelum konten. Oke ya, kembali di channel saya Sol Sepatu Ajaib ya. Abaikan intro tadi karena itu hanya asal-asalan ya. Oke, dan di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu Mizuno ya. Sepatu yang benar-benar sepatu yang benar-benar menurut saya itu susah banget ya. Ini Wave Lightning Z4 ya. Wah, ini sangat luar biasa. Mizuno sangat luar biasa ini. Mari kita simak di meja pekerjaannya agar saya lebih mudah menjelaskan dan kawan-kawan bisa tahu ya apa yang akan saya jelaskan nanti. Oke ya, kelihatan dan ini sepatunya. Kenapa sepatu ini tergolong sangat susah ya? Karena sepatu ini ada 5 bagian ya. Perlu kawan-kawan ingat, sepatu ini ada 5 bagian. Yang satu ya, bagian yang harus dijahit ini ya, bagian yang harus dijahit. Yang saya sebut adalah bagian yang harus dijahit, bukan bagian-bagian sepatunya ya. Kalau bagian sepatunya itu banyak banget. Ini bagian yang harus dijahit. Yang pertama itu apa? Midsole ya. Midsole ini antara ini ya, dari sini bahan pilon ini bahan pilon ini, yang atas ini yang bawah bukan. Ini ya, ini bahan midsole ya yang harus saya jahit, midsole. Dan juga ada yang namanya outsole depan ya, outsole depan ini. Ini outsole bagian depan. Ini sebenarnya sama ini terpisah ya, kawan-kawan bisa lihat sendiri itu ya. Itu terbuka ya. Ini terpisah. Sama bawahnya itu terpisah. Jadi ini terpisah, harus dijahit sendiri. Ini apa tuh namanya nih? Ya betul, ini sol depan ini harus dijahit sendiri. Itu 2 ya, 2. 3 adalah sol bawah ini ya, bahan karet. Ini ketiga ya. Satu midsole, kedua sol depan, ketiga outsole bawah depan ya, ini outsole bawah tapi depan. Ini bahannya karet ya. Ini depan ini juga outsole bawah ini. Kalau atasnya bukan. Ini depan, ini bawah. Dia muter sampai sini dan ini outsole tengah. Ini bahannya karet ya kalau depan. Kalau atas ini bahannya plastik. Ini plastik ya. Plastik, ini karet. Outsole tengah. Ini outsole tengah nih. Yang dop ini, hitam dop ini outsole tengah. Ya. Hitam dop ini outsole tengah dan ini bahannya juga plastik ya. Outsole tengah ini sampai ke belakang ya. Nih sampai sini, sampai di dalam sini nih. Ada nih. Dan lagi ini ada yang namanya sol luar atau sol luar ya, ini ya, sol luar. Outsole luar ya, ini bahannya pilon ya, sama seperti bahan midsole ya. Ini juga harus dijahit karena mangap seperti ini. Oke ya. Karena bahan ini bentar. Karena midsole-nya sudah dijahit ya, kawan-kawan bisa lihat ya. Mungkin jahitannya nggak terlihat karena ini memakai jahitan siluman ya. Jahitan siluman itu jahitan yang nggak terlihat, itu di dalamnya sudah ada benang. Tuh kawan-kawan bisa lihat, di dalamnya sudah ada benang. Tuh ya, sudah ada benang jahitan, di luarnya nggak ada. Dan di luarnya itu dia jahitannya di sini. Saya bukakan ya. Nah ini ya, ketika kita buka seperti ini, bentar. Nah itu ya, di dalamnya ada benang, dalam sini. Nah itu ada benang. Jadi di dalam sini tuh dia ada benang. Nah ini diiris ya. Ini bekasnya diiris seperti ini ya. Nah ini diiris. Ini diiris, ini jahitan siluman ya, nggak terlihat. Ya oke, untuk mengerjakan ini karena ini terlalu banyak bagian-bagiannya ya. Kita harus jeli dalam mengerjakannya.
Yang jelas untuk bagian mana? Bagian depan ya. Untuk bagian depan kita nggak perlu jahit lagi ya. Untuk bagian midsole maksud saya untuk bagian midsole nggak perlu kita jahit lagi karena midsole sudah dijahit ya. Midsole sudah dijahit pakai jahitan siluman ya. Jadi kita nggak perlu menjahit midsole. Jadi kita yang perlu jahit adalah yang belum dijahit aja ya. Ini saya bersihkan dulu sebelum mengelem ya. Saya kasih tisu dan saya lumuri aseton ya, biar bersih permukaannya. Jadi sebelum mengelem kita harus pastikan permukaannya itu bersih agar nanti lem kita menempel dengan maksimal. Ini ya proses saya mengelem. Nah, langsung ditempel saja seperti ini. Kenapa saya nggak pakai lem yang lain? Kenapa saya harus pakai lock titi? Karena praktis ya. Lock titi itu cepat kering, praktis, dan ini juga sudah kering ya. Ini juga sudah menempel ya, kan bisa lihat. Ini sudah menempel ya, sudah kering dan kencang banget ya. Kalau lock titi itu kencang banget untuk bagian plastik ketemu pilon seperti ini. Dan kalau kita sudah selesai ya, pasti bingung ya, mana dulu yang harus dijahit ya. Mana dulu yang harus dijahit? Saran saya adalah kita jahit bagian mana dulu? Bagian depan dulu ya. Sebenarnya yang perlu dijahit adalah bagian midsole dulu, tapi midsole-nya sudah dijahit dari sana, jadi saya nggak perlu repot-repot lagi menjahit dan saya langsung saja menjahit di bagian depan. Depan itu mana ya? Bagian sini. Nah ini ya bagian plastik ini kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini, paling bawah. Nah di sini kita mulai dari sini. Harus diperhatikan betul-betul ya, karena ini tergolong juga susah. Susahnya tuh bukan karena berat, bukan karena keras, tapi susahnya karena terlalu banyak bagian ya. Jadi kita harus jeli. Kalau kita salah ataupun kita melewatkan satu bagian saja, nanti juga yang punya kan bolak-balik ke tukang sol terus ya. Karena apa? Karena sepatunya belum betul ya. Ini kita harus menjadi bagian ini dulu ya. Di bagian depannya dulu. Karena ini walaupun dilem bagaimanapun lemnya itu susah untuk menempel. Karena apa? Karena plastik ini sudah memuai ya, sudah ukurannya memuai, intinya ukurannya tidak sesuai dengan uppernya ya. Jadi dia akan renggang terus ketika dilem. Oke ya, pertama kita harus menjahit bagian depannya. Oke ya, bisa terlihat ya. Oke, akan saya jeda saja, nanti hasilnya akan saya perlihatkan ke kawan-kawan. Ini ya hasil menjahit bagian depannya ya. Dan setelah itu kita jahit bagian bawahnya. Wah, sangat banyak sekali ya. Ini bawahnya, bawah bagian depan yang hitam ini ya. Kita lanjut langsung saja menjahit ya. Tembuskan di langsung dalam sini ya. Tembuskan langsung dalam. Jadi tembusnya langsung dalam. Bang, itu aman nggak kalau tembus langsung dalam seperti itu, nanti yang ada malah air bisa masuk? Aman ya, karena ini bahan pilon. Ketika nanti benang sudah terpasang di sini, dia akan sedikit
rapat lagi bahannya. Bahan karet dan pilon itu aman. Yang bahaya itu bahan plastik. Kalau plastik kalau bolong nggak kembali lagi ya. Untuk spasi nggak usah terlalu rempet juga nggak apa-apa ya. Ini memang sepatu seperti ini banyak sekali yang harus kita kerjakan ya. Banyak sekali bagiannya, jadi banyak sekali yang harus kita kerjakan. Untung saja ini midsole-nya sudah terjahit dari sananya ya. Yang punya dulunya sudah menjahit midsole-nya, jadi saya sedikit bisa bernafas lega karena tidak menjahit midsole-nya. Dan ini ya tinggal menali terakhir. Nanti saya akan perlihatkan lagi ya. Jadi seperti ini, saya mulai dari sini ya. Muter nih sampai depan ya, kan lihat jahitannya. Nyamping lagi nih ya, muter sampai bawah lagi nih ya ada jahitannya. Dan jahitannya nembus di bagian dalam seperti itu ya. Itu ya, nembus di bagian dalam ya. Dan setelah ini kita lanjut menjahit di bagian mana? Bagian sol tengah ya yang bahannya plastik. Jadi lanjut di bagian ini ya. Sol tengah ini yang bahannya plastik. Dan ini enggak terlalu panjang ya, cuman segini doang ya. Dari sini ke sini saja. Enggak terlalu panjang. Tetap masuk ke dalam ya. Tembuskan ke dalam. Ini ya, proses menjahit yang plastik ya. Walaupun plastik, jarum saya dengan mudah banget untuk menembusnya ya. Ini plastik tapi jarum saya mudah banget untuk menembusnya. Jadi jangan takut ya, mau itu bahan plastik, mau itu bahan apapun asalkan nggak besi dan sejenisnya itu kuat. Kalau besi harus dibor ya. Ya, jahit sini sudah selesai. Tinggal bagian yang satunya sini juga ya. Oke ya, dan ini sudah selesai ya. Samping-sampingnya sudah selesai. Ya, dan kita lanjut yang terakhir yaitu jahit di bagian tambalan bawahnya ini. Ini sangat sulit banget ya karena kita harus pakai cutter untuk menyobek ini ya. Jadi disobek sedikit-sedikit saja ya. Jangan terlalu dalam. Jadi untuk menjahit ini kita harus menyobek bahannya ya, sedikit saja ya, sekitar seginilah ya, seperti yang tadi saya sobek ya. Jadi kita sobek-sobek dulu bahannya sedikit saja, jangan terlalu dalam karena kalau terlalu dalam otomatis akan merusak bahan ini ya. Sedikit saja. Yang penting benang bisa masuk ya. Dikira-kira yang penting benang bisa masuk ya. Ingat jangan terlalu dalam ya. Yang penting benang bisa masuk saja. Dan untuk yang bawahnya sini nggak usah ya. Untuk bawah sini nggak perlu ya. Jadi untuk bagian ini saja. Untuk bawahnya nggak perlu. Untuk bawahnya nggak perlu ya, ingat ya. Karena ini biar bisa dijahit. Kalau nggak seperti ini, nanti yang ada adalah benangnya akan cepat putus kalau kita nggak bikin seperti ini ya. Ini dia jangan terlalu dalam ya. Jangan terlalu dalam. Oke ya. Dan bagian tengah juga perlu dijahit ya. Tidak hanya di bagian pinggir saja, tapi bagian tengahnya juga karena bagian tengah ini nanti akan bisa lepas juga kalau nggak dijahit. Jadi emang untuk menjahit ini perlu banyak tahapan ya kawan-kawan. Harus benar-benar teliti, jeli dan sabar ya.
Nah, ini sudah saya cutter semua, tinggal saya menjahitnya. Dan yang paling susah adalah kita harus menyamakan ini ya, perak atau apa sih, abu-abu ya. Kita harus memakai benang abu-abu juga ya agar sama. Ini saya benang abu-abu untuk bagian bawahnya ya. Dan untuk bagian atas, karena ini atasnya hitam, saya pakai benang hitam ya, agar sesuai intinya ya. Kita harus benar-benar teliti dan jeli ya. Kita mulai dari sini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bagian yang kita sobek ya. Jangan di bagian lain ya. Di bagian yang kita sobek. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sambung memakai benang krem ya, benang krem sih. Benang abu ya, kita sambung memakai benang abu agar nanti bisa berkolaborasi dua benang. Ingat ya, menjahit ini sangat-sangatlah susah, dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi dan banyak bagian-bagian yang harus dijahit ya. Nah, seperti ini kita potong ini benang abunya. Oke, sudah selesai. Lanjut kita menjahit ya. Jadi kita jahit seperti ini. Nah ya, ini disesuaikan saja ya. Kita sesuaikan saja. Nah, kalau kawan-kawan pengen tenggelam ya, harus seperti ini ya. Ini masuk semua benangnya ke dalam jahitan yang tadi sudah saya, ya betul, sudah saya sayat memakai sayat, dan ini benangnya di dalam seperti ini ya, tembus ke atas, tapi nggak masalah ya. Dan ini benangnya semuanya masuk ya. Nah ya, benang abunya nggak terlihat ya karena masuk ke dalam yang tadi kita sayat. Jadi tujuannya menyayat itu seperti itu ya, biar benangnya itu nanti nggak terlihat. Dan khusus yang tengah ini nggak perlu kita sayat. Tapi kalau kawan-kawan mau menyayat ya silahkan ya. Tapi di bagian itu sangat tipis dan hati-hati kalau disayat malah yang terjadi nanti akan terbelah menjadi dua ya. Mending saya tidak sayat saja ya. Nggak apa-apa terlihat di sini karena ini di bawah dan ini juga tidak terinjak ya karena ini bagiannya itu masuk ke dalam. Jadi aman dari injakan. Benar-benar banyak bagian yang harus dijahit. Dan kita juga harus jeli dan teliti ya, agar nggak salah dalam menjahit.
Usahakan semua benangnya masuk ke dalam sayatan yang tadi kita bikin. Dan ini ya sudah sampai menuju hampir akhir ya. Jadi untuk menjahit di bagian seperti ini kawan-kawan harus apa? Harus disayat pakai cutter ya. Itu sangat penting agar hasilnya keren dan nggak terlihat. Nggak terlihat seperti dijahit ya. Kita kunci saja di sini. Untuk bagian tengahnya sama ya, nggak beda jauh caranya. 5 bagian sepatu. Nah, ini dia kuncian terakhir. Nyangkut, kita potong aja. Nah, ini ya, kita potong terus kita rapikan. Gimana hasil menjahitnya? Ini ya, nggak terlihat dari luar benangnya ya, cuma ada bekas-bekasnya seperti ini, tapi ini nggak ada benangnya, ini kegesek-gesek juga masih aman, pegasnya juga masih aman ya. Terlihat di dalam ada benangnya hitam, tapi tidak terlalu terlihat karena warnanya hitam ya di dalamnya, dan nggak terlalu terlihat ya. Untuk ini juga sudah dijahit, midsole sudah, bagian depan sudah, bawah sudah, tengah ini sudah, dan ini sangat kuat banget ya untuk dipakai. Saya yakin awet sampai bertahun-tahun. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share mengenai sol sepatu Mizuno Wave Lightning Z4 ini ya. Moga-moga apa yang saya tadi tutorialkan itu sangat bermanfaat untuk kawan-kawan semua, sehingga kawan-kawan bisa menjahit sepatunya sendiri di rumah, ataupun bisa mengajarkan walaupun cuma mengajarkan teori ke sesama, agar kita juga bisa memperbaiki sepatu sendiri di rumah. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.